Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi bersama Ibu Sri. Hari ini kita belajar secara daring lagi ya, maka dari itu kita akan bertemu secara virtual melalui video ini. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, coba kalian rapikan dan siapkan alat tulis kalian, juga posisi duduk kalian, agar kalian dapat belajar lebih fokus. Sudah? Oke, jika sudah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 2. Nah, kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Nah, pembelajaran hari ini mengenai isi cerita pergi ke pulau, alat transportasi dulu dan sekarang, keberagaman penumpang di perahu, dan tindakan menjaga keselamatan. Ibu harap setelah kalian belajar hari ini, kalian akan mengetahui hal-hal yang telah disebutkan di atas ini. Apa kalian sudah siap untuk belajar? Suaranya kurang terdengar. Sekali lagi ya, apa kalian sudah siap untuk belajar? Ulang sekali lagi, apa kalian sudah siap untuk belajar? Oke, good. Kalau kalian sudah siap untuk belajar, kalian simak video ini hingga selesai dan ikuti terus ya video-video selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, di sini Ibu ingin bertanya, siapa yang pernah pergi ke laut atau ke pantai? Wah, menarik ya, banyak sekali yang sudah pernah pergi ke sana. Nah, ketika kalian di pantai atau di laut, pernah tidak kalian mencoba menaiki perahu? Wah, pernah ya, ada yang pernah, ada yang tidak, tapi nggak apa-apa. Nah, berhubungan dengan pantai dan laut, di sini Ibu ada satu cerita yang berjudul Pergi ke Pulau. Mari kita simak dan baca cerita ini bersama-sama. Pergi ke pulau. Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Benny dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Benny bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam, ada penumpang laki-laki dan perempuan. Ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dulu. Awalnya transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang, orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Wah, ceritanya menarik ya. Cerita ini berisikan tentang Benny dan pamannya menaiki perahu. Dan di perahu tersebut ada banyak sekali, ada beragam orang-orang yang menjadi penumpangnya. Nah, di situ juga paman dan juga turis asing bercerita tentang sejarah atau asal mulanya transportasi air yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya mari kita mengerjakan LKPD. Oke anak-anak, di sini Ibu ada LKPD bagian 1. Kalian juga bisa melihat pada tugas yang telah Ibu berikan. Nah, di sini kalian akan ditugaskan untuk menemukan dan menuliskan isi cerita pergi ke pulau. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang mencari isi cerita dan menuliskannya. Selanjutnya, kalian coba kerjakan isi cerita dari pergi ke pulau. Kalian lihat dari paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke anak-anak, apakah sudah selesai? Mari kita bahas bersama-sama. Untuk paragraf pertama, isi ceritanya adalah Paman mengajak Benny pergi ke Bunaken dengan perahu umum. Paragraf kedua, isi ceritanya, di perahu berisi penumpang yang beragam. Paragraf ketiga, isi ceritanya, selama di perahu, Paman menyapa dan berbincang-bincang dengan para penumpang. Paragraf keempat, isi ceritanya, Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paragraf kelima, isi ceritanya adalah Indonesia adalah negara pelaut. Mereka mengendarai transportasi air dari hanya perahu kayu hingga menggunakan perahu mesin. Nah, apakah jawaban kalian sama dengan jawaban yang sudah kita bahas? Jika sama, oke, good. Kalau belum, kalian coba benarkan dan tulis kembali jawaban yang benar ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memasangkan alat transportasi dulu dan sekarang. Di sini ada beberapa gambar. Mari kita coba pasangkan bersama-sama. Nah, untuk gambar yang pertama, kira-kira pasangannya yang mana ya? Betul. Pada gambar pertama ini, sepeda zaman dulu berpasangan dengan sepeda zaman sekarang. Oke, selanjutnya, gambar kedua. Kira-kira berpasangan dengan yang mana ya? Betul, gambar kedua, mobil zaman dulu berpasangan dengan mobil zaman sekarang.
Oke, selanjutnya gambar ketiga. Kira-kira berpasangan dengan yang mana ya? Betul, gambar ketiga adalah kereta api zaman dulu berpasangan dengan kereta listrik zaman sekarang. Oke, selanjutnya gambar keempat. Kira-kira berpasangan dengan apa ya? Betul, gambar pesawat zaman dulu berpasangan dengan gambar pesawat zaman sekarang. Selanjutnya gambar terakhir. Kira-kira berpasangan dengan yang mana ya? Betul, perahu sampan atau perahu kayu ini berpasangan dengan perahu zaman sekarang atau kapal feri. Nah, ternyata kalian sudah pintar ya untuk memasangkan bagaimana alat transportasi dahulu dan juga alat transportasi zaman sekarang. Pintar. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan masuk kepada LKPD bagian kedua. Setelah tadi kalian membaca cerita pergi ke pulau, di sini kalian akan mencoba menuliskan berbagai keragaman penumpang di perahu pada cerita tersebut. Nah, tadi kita sudah membaca ada banyak sekali jenis penumpang yang ada di perahu tersebut. Coba kalian tuliskan apa saja keberagaman penumpangnya ke dalam tabel yang ada pada tugas kalian. Bisa? Mari kita bahas bersama-sama. Untuk keragaman penumpang yang pertama pada cerita pergi ke pulau adalah ada penumpang laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Yang ketiga, ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Yang kelima, turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ada yang memakai seragam. Wah, kalian sudah pintar ya bisa menuliskan berbagai keberagaman penumpang pada perahu dari cerita pergi ke pulau. Keren! Nah, jika ada yang masih salah, coba kalian tuliskan dengan jawaban yang benar ya. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan masuk kepada LKPD bagian ketiga. Nah, di sini kalian akan menuliskan alasan mengapa kita harus menjaga keselamatan. Di sini ada beberapa tindakan menjaga keselamatan. Coba kalian baca dan tuliskan mengapa kita harus melakukan itu atau alasannya mengapa kita harus melakukan itu. Bisa? Coba kalian tulis dahulu ya. Oke anak-anak, apakah sudah selesai? Mari kita bahas jawabannya bersama-sama. Untuk tindakan menjaga keselamatan yang pertama adalah memperhatikan teman yang bermain di pantai. Nah, kira-kira alasannya apa ya? Betul, agar tidak hilang atau berpisah dari teman yang lainnya. Lalu yang kedua adalah menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Kira-kira alasannya apa ya? Betul, agar dapat bermain bersama dan lebih menyenangkan. Lalu yang ketiga, apa ya? Mengingatkan teman jika ada ombak besar. Nah, alasannya apa? Alasannya agar teman tidak terbawa oleh ombak. Lalu yang keempat, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh. Kira-kira alasannya apa ya? Betul, alasannya agar teman tidak tenggelam. Yang terakhir, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Kira-kira alasannya apa ya? Betul, alasannya agar tidak ada yang terluka. Wah, apakah jawaban kalian sama dengan jawaban yang kita bahas kali ini? Good, jika sama, kalian sudah pintar. Jika belum, coba kalian benarkan dengan jawaban yang sudah kita bahas. Oke anak-anak, sekarang kita sudah hampir selesai. Di sini kita coba bahas kesimpulan pembelajaran hari ini apa saja ya. Betul, kita sudah belajar mencari isi cerita dari cerita pergi ke pulau. Lalu kita juga sudah menuliskan bagaimana keberagaman para penumpang yang ada di perahu tersebut. Dan selanjutnya kita juga sudah mencoba memasangkan alat transportasi zaman dulu dan zaman sekarang. Dan terakhir, tadi kita sudah mengetahui berbagai alasan mengapa kita harus menjaga keselamatan di pantai. Wah, kalian sudah pintar dan banyak sekali belajar pada hari ini. Oke. Jangan lupa untuk kalian mengerjakan tugas-tugas kalian dan dikumpulkan pada saat kita pertemuan tatap muka. Jangan lupa dibawa ya. Oke anak-anak semua, terima kasih telah menonton video ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat menjadi pahala pada bulan puasa kali ini, oke? Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa.